Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Musyahidah Mustaqim, Sarjana Terapan Kesehatan, Magister Kesehatan Masyarakat. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan yang dimana berfokus pada keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja, Universitas Pejuang Republik Indonesia, tepatnya di Kota Makassar. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Nah, sebagai seorang dosen yang mempunyai kewajiban menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dalam bidang pendidikan yaitu pengajaran, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran untuk mata kuliah dasar-dasar manajemen risiko K3, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum yang wajib pada program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terdiri dari 2 SKS dan diprogramkan pada semester ganjil yaitu semester 1. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar manajemen risiko K3, kemudian mengidentifikasi berbagai jenis bahaya di lingkungan kerja, melakukan penilaian risiko secara sederhana menggunakan matriks risiko, kemudian menentukan alternatif pengendalian risiko berdasarkan hierarchy of control, serta menyusun laporan hasil identifikasi dan penilaian risiko secara sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun deskripsi mata kuliah dasar-dasar manajemen risiko ini adalah memberikan pemahaman dasar mengenai konsep manajemen risiko dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Mahasiswa akan dibekali kemampuan dasar untuk melakukan analisis risiko pada berbagai aktivitas kerja sebagai fondasi dalam mata kuliah K3 lanjutan. Nah, kemudian capaian pembelajaran lulusan pada program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di mana sikap terdiri dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menghargai keberagaman serta menjunjung tinggi etika profesi, bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang K3. Kemudian aspek pengetahuan terdiri dari menguasai konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja, menguasai konsep dasar manajemen risiko, dan menguasai prinsip identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Selanjutnya, untuk keterampilan umum terdiri dari berpikir logis, kritis, dan sistematis. Kemudian yang kedua, mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis data. Kemudian yang ketiga, menyusun laporan ilmiah sederhana. Nah, selanjutnya aspek keterampilan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan penilaian risiko sederhana, dan menentukan rekomendasi pengendalian risiko. Nah, yang kemudian diturunkan kepada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar manajemen risiko K3, yang kedua mengidentifikasi berbagai jenis bahaya di tempat kerja, kemudian yang ketiga melakukan penilaian risiko menggunakan matriks risiko, yang keempat menentukan alternatif pengendalian risiko berdasarkan hierarchy of control, dan yang kelima menyusun laporan sederhana hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Kemudian diturunkan kepada sub CPMK yang ada pada 14 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL dengan mengombinasikan beberapa metode pembelajaran, diantaranya case-based learning, kemudian problem-based learning, collaborative learning, small group discussion, dan project-based learning. Nah, melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan aktif berdiskusi, kemudian menganalisis berbagai studi kasus, kemudian melakukan observasi sederhana terhadap lingkungan sektor, serta mampu mengaitkan teori dengan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan. Nah, penilaian pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui partisipasi aktif selama perkuliahan.
kemudian penugasan individu maupun kelompok, presentasi mini project penyusunan hierarki, serta evaluasi melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan sistem penilaian tersebut diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai teori tetapi juga mampu menerapkan konsep manajemen risiko dalam menyelesaikan berbagai permasalahan K3 secara ilmiah dan profesional. Nah, baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar manajemen risiko K3 dengan materi yang akan dibahas adalah mengidentifikasi jenis bahaya atau hazard identification, yang dimana mata kuliah ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses manajemen risiko. Sekian dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, apa kabarnya semua hari ini? Baik. Ya, sudah makan siang ya? Sudah. Ya, artinya sudah siap mengikuti perkuliahan pada hari ini. Nah, namun sebelumnya seperti biasa ada baiknya sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai materi pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mengidentifikasi jenis bahaya atau hazard identification. Kita masuk ke materi terkait mengidentifikasi jenis bahaya. Saya mau tes dulu kalian apakah masih ingat materi pertemuan perkuliahan kita pada pekan lalu. Nah, untuk pertanyaan pertama, ada yang masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan hazard? Oke, silakan. Hazard adalah potensi yang menyebabkan cedera atau penyakit akibat kerja. Betul tadi yang dikatakan sama temannya ya, Vika. Jadi hazard merupakan segala sesuatu yang memiliki potensi yang menyebabkan bahaya. Ada yang bisa memberikan contoh antara hazard dan risk? Contoh hazard adalah lantai basah, sedangkan risk itu munculnya pekerja terpleset dan mengalami patah tulang. Sebelum kita memasuki ke materi inti pada hari ini, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan near miss? Peristiwa yang hampir menyebabkan kecelakaan tetapi belum menimbulkan cedera ataupun kerugian. Bagus ya. Oke, betul ya. Jadi near miss merupakan peristiwa yang hampir menyebabkan kecelakaan tapi belum menimbulkan cedera ataupun kerugian. Jadi jawaban kalian tadi semua benar. Jadi semua contoh tersebut merupakan hazard atau bahaya. Namun hari ini kita akan belajar bagaimana mengelompokkan hazard tersebut agar lebih mudah dianalisis. Nah, jadi untuk materi inti pada hari ini adalah mengidentifikasi jenis bahaya atau hazard identification. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini yaitu mengidentifikasi berbagai jenis bahaya di tempat kerja dengan diturunkan sub CPMK yaitu mengidentifikasi sumber bahaya. Dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu memahami terkait identifikasi bahaya K3. Jadi ada beberapa jenis bahaya K3 yang mungkin kalian sudah pernah dengar juga di mata kuliah lain yang berhubungan dengan K3. Identifikasi bahaya itu penting. Nah, jadi di slide sudah terlihat mengapa identifikasi bahaya itu penting. Jadi untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, kemudian mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, kemudian menjadi langkah awal dalam proses manajemen risiko, kemudian menentukan prioritas pengendalian risiko, melindungi pekerja, aset, dan lingkungan, serta meningkatkan produktivitas dan kepatuhan terhadap peraturan K3. Nah, jadi intinya ini bahaya yang tidak dikenali tidak akan pernah bisa katakanlah dikendalikan. Nah, jadi itulah sebabnya kemampuan kita sebagai seorang mahasiswa K3 dapat mengidentifikasi bahaya
menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap praktisi keselamatan dan kesehatan kerja. Atau ya? Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi di atas diperlihatkan ada 8 aktivitas atau kegiatan pekerja. Nah, diantaranya di situ ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, ergonomi, psikososial, mekanik, listrik, dan bahaya keselamatan. Nah, yang pertama itu ada bahaya fisik. Kira-kira ini aktivitasnya apa? Di gambar nomor 1. Ngobor. Jadi bahaya fisik yang bisa terjadi itu kira-kira apa? Kalau mengobor sesuai dengan gambar yang nomor 1. Bisingan, getaran, suhu ekstrim, apalagi? Ya, radiasi debu, betul. Nah, lanjut ke gambar yang kedua. Aktivitas yang kedua, ini terlihat seorang pekerja laboratorium. Nah, jadi untuk bahaya kimianya kira-kira apa? Ya, bisa terpapar bahan kimia berbahaya, entah itu uap, gas, dan juga debu kimia. Nah, cairan kimia. Lanjut ke bahaya ketiga, bahaya biologi. Nah, ini seorang perawat ya sedang memeriksa pasien. Nah, jadi bahaya yang dapat ditimbulkan kira-kira apa? Ya, infeksi, terinfeksi virus, bakteri, apalagi? Jamur, cairan tubuh. Ya, betul. Oke, kita masuk lagi ke gambar keempat. Ada bahaya ergonomi. Kira-kira ini kenapa ini? Ya, posisi kerja yang tidak ergonomis bisa menyebabkan sakit punggung, ya, low back pain, apalagi ya muskuloskeletal. Ya, betul ya. Nah, lanjut ke bahaya mekanik. Ini kira-kira lagi ngapain nih? Nah, jadi bahaya yang dapat ditimbulkan adalah bisa terjepit, tergotong, tertimpa benda. ya, tertimpa benda tajam. Nah, jadi itu ya. Nah, kita langsung lanjut ke gambar ke-6. Bahaya listrik. Nah, jadi kalau listrik kira-kira dapat menyebabkan apa? Kebakaran bahkan juga bisa terjadi kebakaran. Ya, kalau parahnya. Nah, kita lanjut ke gambar yang ke-7, bahaya psikososial. Nah, kira-kira ini kakaknya kenapa ini? Stres kerja yang apalagi? kerja yang berlebih. Pekerjaan yang berlebih, tekanan pekerjaan, apalagi? Ada konflik dan juga ya, beban kerja berlebih. Oke, masuk ke gambar terakhir, bahaya keselamatan. Kira-kira apa ini? Jalur evakuasi terhalang. Nah, oke, lanjut. Kita masuk kepada studi kasus singkat. Nah, ya, di sini ada beberapa jenis bahaya. Nah, kira-kira yang pertama, kalau pekerja tidak memakai face shield itu merupakan bahaya apa? Apa resikonya kira-kira? Bahaya fisik. Oke, betul. Jadi bahaya fisik, kira-kira kalau dia tidak pakai face shield bisa menyebabkan apa? Cedera mata, luka bakar wajah, silau karena cilahan las. Kabel di lantai, kira-kira ini bahaya apa? Bahaya fisik, risikonya itu tersandung dan terjatuh. Oke, betul ya. Nah, lanjut ke yang ketiga, ini ada ruangan panas. Kalau ruangan panas ini termasuk bahaya apa? Ya, silakan. Bahaya fisik, Betul. Sama dengan kebisingan juga. Nah, jadi kebisingan juga termasuk bahaya fisik. Kalau asap las yang memenuhi ruangan itu termasuk bahaya apa? Bahaya kimia. Ya, betul. Bagus. Nah, selanjutnya kalau untuk posisi kerja membungkuk itu termasuk bahaya apa? Ergonomi.
telah mempelajari bahwa identifikasi bahaya itu merupakan langkah pertama dalam manajemen risiko K3. Nah, jadi kita juga telah mengenal berbagai jenis bahaya. Tadi ada bahaya kimia, apalagi? Fisik, biologi, mekanik, ergonomi, psikososial, apalagi? Ya betul. Nah, jadi ingatlah, kalian semua ingat bahwa kecelakaan kerja itu seringkali bukan terjadi karena bahaya yang tidak ada, tapi karena bahaya yang ada tidak dikenali atau kita abaikan. Nah, jadi sebagai calon ahli K3, kalian diharapkan mampu mengamati lingkungan kerja secara sistematis, yang dimana ini merupakan kompetensi dasar yang harus terus kalian latih, ya. Oke, jadi sebagai penutup terakhir saya ingin memberikan tugas kelompok, di mana tugasnya ini terdiri dari 3 orang. 3 orang ya. 3 orang. Nah, jadi setiap kelompok ini memilih 2 atau 3 lokasi. 2 atau 3 lokasi, sorry saya edit dulu ininya. 2 atau 3 lokasi untuk diamati. Jadi kalian melakukan observasi sederhana dan mengidentifikasi minimal 10 potensi bahaya yang ditemukan. Nah, jadi kalian pilih 2 atau 3 lokasi, entah itu rumah sakit kah, laboratorium, puskesmas, bengkel, kemudian di kampus juga bisa. Nah, jadi pilih saja bebas 2 sampai 3 lokasi, kemudian lakukan observasi sederhana dan kalian identifikasi potensi bahaya yang terdapat pada tempat tersebut, lokasi tersebut. Nah, kemudian kalian sebutkan jenis bahaya dari masing-masing lokasi tersebut apa, kemudian dampak yang mungkin terjadi apa, dan juga saran pengendalian sederhana yang bisa kalian berikan dari kasus tersebut atau bahaya yang kalian dapatkan di lokasi tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Nanti insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi dengan materi risiko yang menggunakan konsep likelihood, severity, dan matriks risiko. Jadi ini sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengendalian risiko. Nah, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.